itu tidak ada. Coba kalau ada kamus, ada referensi, misalnya digunakan Makanya aku bilang tadi salah menjadikan informasi semacam atau kepada bagaimana, makhluk Bang? yang bernama Yesus gitu loh. Oke, little bit. Kayak little bit. Buka, Bang. Saya ingin mengatakan begini. Sebentar Bang Spenker ya. Saya membantah sedikit dengan Keluaran 6 ayat 3. Wa era el Abraham el Yisak wa el Yakub bad el Sadai yusami yehwh lonodatil lahem. Kan begitu bunyinya bahasa Ibrani. Betul enggak Bang Spenker? Ya, ya. Ya, itu bahasa Ibrani modern, Bang. YHWH itu bahasa Ibrani ya. Kalau kita pelajari nih. Ada Bahasa Ibrani Allah? paling awal Ada nggak ya. Allah? Enggak, supaya enggak panjang. Nggak ada Ya, kata kalau Allah. begitu Makanya nggak kalian ada. jangan ngambil kata Allah juga kalian. Iya, yang bilang Allah. Ini masalah nama ya. Anda belajar Ya. dulu nih. Ibrani paling awal, bukan Ibrani modernnya. Yang kita lihat itu adalah Ibrani modern. Ibrani paleo awal, yang paling awal berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Saya buat peta nih. 0, 100, 500, 1000, 1500. Iya, saya udah ngerti itu. Ya, oke. Nggak usah dijelaskan. Paleo Hebreu ini baru ada di sini, Bang. Enggak, Sebentar. Bukan itu pertanyaannya. Paleo Bro. Hebreu ini ada di sini, Bang. Lihat ini, Bang. Kita sudah buat kurvanya. Sedangkan Musa itu ada di sini, Bang. Musa lahir di sini, mati di sini. Tahun ini baru ada bahasa Ibrani, Bang. 0 baru ada Yesus. Bang, sebentar Bang. 600 baru ada Muhammad. Ya, sebentar Bang. Sebentar. Ini bicara tentang bagaimana Anda mengatakan di Keluaran 6 ayat 3 ya, itu adalah perkataan Musa. Tuhan berkata kepada Musa di dalam Keluaran 6:3. Wa era apa itu tadi? Ya kan? Wa era Abraham. Wa era el Abraham, el Yisak, wa el Yakub, BL Sadai Yusami YHWH Lonodati Lahem. Kan seperti itu. Bagaimana dia mengatakan seperti itu? Berbahasa Ibrani yang baru ada ini setelah Musa mati. Itu yang harus pakai akal kita berakal seperti itu. Tapi ketika Al-Qur'an di dalam Toha 14, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Nabi Muhammad adalah bahasa Arab. Seperti itu yang harus dipahami. Jadi bicara tentang orisinalitas ya, kita harus mengetahui bagaimana kejadiannya itu seperti itu loh. Pakai akal di situ, pakai orisinalitas. Silakan. Gini ya, little bit. Kan tadi persoalan kita, Anda itu menjelaskan hal yang lain gitu loh. Itu nggak nyambung. Kita soal nama. Ketika Bang, Anda tidak bisa membuktikan. Bang, izin sebentar aja Bang, sedikit aja. Ini Bang. Iya. Tadi Bang Little Big kan menarasikan itu Musa 1500 sebelum Masehi ya. Dari mana Bang Little Big tahu itu Musa 1500 sebelum Masehi? Berarti Bang Little Big ini berbicara tentang Musa yang di Alkitab ya, bukan di Al-Quran kan gitu. Karena data di Al-Quran nggak tahu kita kapan itu Musa ada. Itu aja Bang Spatker, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Ya. Musa ada zaman Firaun, Bang. Yang kedua, masalahnya bukan di situ. Anda berkata, klaim yang saudara-saudara Anda katakan bahwa Allah, nama Allah itu sudah ada sejak zaman Musa, sudah ada sejak zaman Abraham, cuman dirubah-rubah oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Buktinya apa? Anda sendiri mengatakan tadi berdasarkan data yang paling gampang ya, saya pakai data Anda sendiri ya. 1500 tahun yang sebelum abad pertama ya, itu sudah digunakan kata Yahweh, sudah digunakan kata Yod-He Vav-He, merujuk kepada sang Tuhan yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nama itulah Yahweh, nama itulah Yod-He Vav-He. Kok bisa berubah? Kenapa bisa menjadi Allah? Dari mana sejarahnya muncul nama Allah? Nah, ini saya serahkan PR ini kepada teman-teman Muslim. Silakan cari dan menambah pengetahuan Anda. Dari mana sebenarnya kata Allah ini? Silakan cari. Karena ketika Anda mengkaitkan dengan kepercayaan atau apa yang diyakini oleh Yahudi dan Kristen yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Yahweh, ya, itu nggak nyambung.
Yahweh itu bukan Allah. Anda sendiri berkata tadi, Pak Anggon kan itu berkata bahwa kalau saya berkata Elohim itu adalah Allah, orang Kristen tidak percaya. Kita nggak masalah. Yang kita masalahkan ajarannya sama enggak. Ya, itu kita nggak masalah, terserah. Tapi kamu boleh nggak memanggil Allah itu Yahweh? Boleh nggak Anda memanggil Allah itu Hashem? Boleh nggak kamu memanggil Allah itu Yesua? Ya nggak bisa, langsung murtad kamu. Itu yang saya katakan, tidak ada sejarahnya Allah itu ada sebelum atau dikenal oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan yang awal, yang mula-mula ini. Semuanya itu berdasarkan basis klaim yang muncul di abad ketika Islam mulai muncul. Sebelum itu tidak ada, gitu ya. Itu poinnya, gitu loh. Mungkin ada teman yang lain mau menambahkan, silakan. Baik, sebelum Kristen mungkin saya ngamentai kembali lagi Pak Spenger ya. Teman-teman, ini Bang Jibril. Assalamualaikum, Ahi. Alhamdulillah, antum ada bersama kami. Jadi gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini teman-teman ya. Saya tetap melihatnya kalian itu menggunakan standar janda. Satu sisi ketika kami mempertanyakan kata Allah dipakai oleh kalian begitu semangatnya menggunakan kata Allah tersebut, ya kan? Tapi penggunaan dengan tidak tepat. Kan gitu. Saya mengatakan kepada kalian bahwasanya bisa jadi hal apa yang sekarang kita polemikan ini terjadi di masa lampau juga. Kan gitu. Cobalah kita melihat kejujuran. Kenapa? Hari ini orang Islam yang kitab sucinya menyebut kata Allah udah jelas tertulis di kitab sucinya, artinya klaim mereka bahwa Allah milik mereka oleh kalian dipertanyakan atau kalian merasa keberatan dengan itu. Kan pertanyaan siapa yang kurang ajar di sini kan? Kitab Anda tidak tertulis kata itu, tetapi mengklaim, mengatakan bahwa itu hanya sebutan, bukan nama lagi kan? Itu klaim kalian yang tidak juga berdasar. Ketika kami mengatakan, oke, kalau begitu kata udah ada nih sebelumnya. Oke. Kenapa? Karena kalau melihat data Quran, bukan klaim Quran. Quran sebagai data berdasarkan bahwa Musa itu Tuhannya adalah Allah. Bahkan Kang Kucan host mengatakan Adam pun Tuhannya Allah menurut konsep Quran. Dan Anda nggak bisa mengatakan ini klaim, nggak bisa. Apa ini data loh? Klaim kan sesuatu yang pengakuan tanpa data itu klaim. Kalau ini menggunakan dasar sumber yang sangat utama, ya bukan klaim lagi. Tetapi Anda berkali-kali mengatakan itu klaim. Sementara yang klaim itu justru Anda. Kenapa? Kata Yesus di kitab sebelumnya nggak ada. Kalau kata Yesus ada, kemudian ada nisbat kepada Yesus, Anda boleh. Kenapa ketika Elohim di kitab sebelum kami gunakan kata Allah, kalian seakan-akan nggak boleh? Ilah di kami hari ini ada. Kan gitu kan? Jadi satu melihat kalian tuh orang yang sangat-sangat tidak jujur melihat sesuatu. Bahkan ketika Kang siapa tadi menggunakan data, Kang Little Big menggunakan data pun, kalian pun menolaknya. Ini sangat-sangat kami dibikin, kalau stres nggak boleh ya, kalau kami menghadapi orang bodoh artinya kan, ya kami senyum aja jadinya. Tetapi kalian harus jujur, mulai jujur sekarang. Bagaimana kalian mengklaim sesuatu yang klaiman itu tidak ada di kitab kalian. Sementara Islam dikatakan menggunakan asumsi pada datanya ada. Kan gitu. Ayolah, saya menghadapkan kejujuran. Terus juga kata El ini kan punya makna nih. Kalau itu artinya Tuhan, kemudian kami juga ilah, al-ilah. Sebagian ulama kami, Allah sendiri adalah al dan ilah. Al ada sesuatu yang bukan pengagungan, ilah adalah Allah. Kenapa itu pun kalian tolak juga? Padahal dalam Islam itu ada pemikiran atau penjelasan dari ulama kami menjelaskan demikian. Walaupun semua ulama tidak sepakat dengan itu, tapi ada ulama yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah al dan ilah. Ilah ada di kitab saudara-saudara, Elohim, ilah. Maka saya bilang tadi, Israel, Ismail, ada dimaknai sebagai Tuhan. Al-ilah, kemudian Allah, itu juga cocok. Walaupun saya sendiri sebagai orang yang agak-agak keberatan ya. Walaupun umat Islam saya agak keberatan, saya pribadi, jangan Anda menilai bahwa umat Islam semua tidak. Saya pribadi agak keberatan, tapi itu bagus untuk kondisi sedang perdebatan ini. Demikian saudara, silakan dipikirkan lagi kepada Kristen khususnya. Jangan berstandar janda. Saya muak kalau ke orang-orang yang satu sisi begini tapi ketika dikejar lari lagi. Memuakan. Silakan Kang Jibril. Anda kan tadi belum bertanya standing position saya ya. Ya, saya kasih tahu begini. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah yang dipakai kata ganti merujuk kepada Tuhan itu memang dipakai tetapi tidak di seluruh dunia. Saya sudah jelaskan tadi. Hanya ada beberapa bangsa yaitu termasuk Indonesia, Malaysia, Arab yang berdasarkan budaya dan kulturnya akhirnya menggunakan kata Allah sebagai kata ganti Tuhan. Ya. Itu. Tetapi standing position saya, sekarang saya katakan ya, saya tidak menggunakan kata Allah dalam merujuk kepada Tuhan. Saya menggunakan kata Yahweh, Elohim,
Ya, itu yang saya pakai. Gitu. Jadi Anda jangan menggeneralisir apa pikiran Anda dengan menjudge bahwa saya menggunakan kata-kata yang Anda maksudkan. Tidak, itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Bang Hom tadi mengenai apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa ada kata yang digunakan oleh orang Arab, kata Allah itu kan kepercayaan Anda. Kepercayaan Anda ini yang kalau misalnya Anda berkata bahwa tidak, itu menampar diri Anda sendiri, karena ini yang berkata bahwa orang-orang sesuai ayat tadi itu, orang-orang Nasrani itu menggunakan kata Allah, ya. Itu menampar Anda. Di dalam persepsi orang Kristen tidak demikian. Kami tidak percaya bahwa ya yang merujuk kepada nama itu yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah Yahweh ini. Tidak. Itu adalah kepercayaan Anda. Makanya kita cari di mana posisinya. Kami percaya bahwa Tuhan yang awal, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yahweh, dan itu masih dipercaya sampai sekarang, sampai hari ini oleh orang Yahudi dan orang Kristen di seluruh dunia. Ya. Itu standing positionnya. Sementara Allah itu adalah kata yang baru digunakan oleh orang pada era Islam. Sebelum era Islam digunakan untuk merujuk dewa-dewa dan sesembahan, ya. Sesembahan di tanah Arab. Di tanah lain tidak dikenal itu. Allah itu tidak dikenal. Tidak. Pertanyaannya adalah kenapa nama yang digunakan oleh Muslim atau Muhammad atau Tuhannya itu menggunakan kata Allah yang tidak dikenal oleh sebagai Tuhan oleh bangsa Israel, Musa, Yakub dan lain sebagainya. Kenapa muncul nama baru? Ketika kita berkata bahwa Allah itu adalah Yahweh, Muslim tidak terima. Ya kan? Anda tidak mungkin terimalah bahwa Allah itu adalah Yahweh. Kan Anda tidak terima. Anda berkata Allah adalah Allah. Gitu. Nah, makanya sampai pada kesimpulan itu bahwa Tuhan kita itu berbeda. Kesimpulannya adalah seperti contoh yang tadi saya bawa, hadis yang berkata Musa yang mengejar-ngejar batu. Musa ini tidak ada cerita mengejar batu di dalam Alkitab. Itu hadisnya di mana, tolong Bang? Tolong hadisnya. Nanti usah melebar dulu. Ini tentang nama dulu. Ini tentang nama dulu. Jangan usah melebar dulu. Iya, makanya saya bilang Musa yang diceritakan oleh nabimu berbeda dengan Musa yang kami kenal, ya. Berbeda. Begini semua. Abang. Sekarang saya tanya, bahasa Ibrani yang kalian kenal itu Musa sudah mati atau masih hidup dia? Maksudnya gimana? Menurut Anda Musa masih hidup gitu? Sudah mati. Ini saya kasih lihat datanya ya. Nah, sekarang Anda kok membenci data ya? Ibrani Paleo. Ini artinya bahasa Ibrani kuno paling awal nih, paling awal berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Makanya saya bilang, abad 10 sebelum Masehi itu ini nih. Ini baru ada Paleo Hebrew. Gini deh. Ya, diam dulu. Belajar menghormati dong Kang speaker, dengerin orang bicara Kang. Ayolah, jangan takut dengan data. Lanjutkan dulu. Ya, Ibrani Paleo yang paling awal berasal dari abad 10 sebelum Masehi. Ini baru ada nih bahasa Ibrani nih. Anggap aja lah YHWH ini baru ada di sini nih. Ini Musa nih Musa, datanya nih Musa. Musa lahir tahun 1592 sebelum Masehi. Nah nih. Musa menggunakan bahasa apa, Dek? Nah, Musa hidup di zaman apa? Di zaman Firaun, ya. Musa di menggunakan Mesir. bahasa apa, Dek? Ya menggunakan bahasa Mesir seperti bahasa ini. Ini harusnya dia menggunakan bahasa hieroglif. Dia memanggil Tuhannya apa, Dek? Yang penting bukan bahasa Ibrani. Dia memanggil Tuhan. Yang jelas bukan bahasa Ibrani. Dia pakai data. Makanya dia tidak memanggil Tuhannya dengan bahasa Ibrani karena bahasa Ibrani itu baru ada di sini nih. Nih, makanya saya bilang pakai akal. Ini pakai akal. Enggak, itu kan sekarang Anda tertawa. Sekarang kita lihat data ya. Kita pakai data. Ya. Musa menggunakan Oke, sekarang kita lihat data. Tahu ini enggak? Siapa nama Tuhan? Anda tahu ini enggak? Spanker. Diskusi itu yang lebih, kita ini diskusi mencari kebenaran, bukan Iya, ini mencari kebenaran. Sekarang mencari kebenaran ketika ada orang ya, ketika kita menunjukkan data, terus kemudian dia masih bebal,
ya kan? Itu dia malah menunjukkan kebodohannya. Soalnya bukan Ketika saya berbau kasih dia. contoh, Itu kan saya kasih bahasa contoh keren. begini ya. Musa lahirnya 1500 tahun. Ya, sedangkan bahasa Ibrani paling awal itu 10 sebelum Masehi. Bentar. Anda tahu 1500 sebelum Masehi dari tahu dari Ya. mana gitu loh. Dari Mesir, sini Bang. datanya. Dari Mesir. Nah, sedangkan Ya, coba tunjuk Musa itu maksudnya lahir gini. Literaturnya dari Al-Quran 1500 atau dari tahun. Alkitab? Sebentar, 1500 tahun sebelum Masehi atau abad 15 sebelum Masehi. Ini ada di sini ya. Ini ada di sini, itu di Mesir. Sedangkan bahasa Ibrani awal, paling awal, bukan bahasa Ibrani modern yang seperti yang dibacakan tadi, itu ada setidaknya ya, itu di zaman ini nih, di zaman ini 500 tahun. Tapi kalaupun kita mau baik-baikan ya, Paleo Hebrew ini baru muncul di sini, Bang. Musa sudah tidak ada, sudah mati. Ya, Musa nggak tidak apa-apa. berbahasa ini. Tuhannya siapa Ya, namanya? ketika Anda mengatakan Musa berbahasa di dalam Keluaran 6 ayat 3 dengan bahasa ini, itu adalah pembohongan publik. Jadi Nah, sebelum makanya itu, kita nama melihat Tuhannya sini. beda. Sekarang kita baca ini, Bang. Enggak. Sekarang nama kita Tuhannya baca ini beda. ya. Kita baca ini. Sekarang begini. Ini kita baca ini. Ini apa ini? Ini kita baca ini. Ini kita copy nih. Apa nama Tuhannya Allah? Ini kita copy. Tunjukkan sama Ini saya. kita baca ini. Makanya kita baca ini. Ini kita copy nih. enggak Ini bisa, kita enggak baca bisa, ini. enggak bisa. Terus kita paste di sini. Nih. Ini kita paste di sini. Nih, paste. Ctrl V. Ctrl V. Paste. Oke, munculnya apa nih? Ini apa ini? Nih. Aduh. Nih, munculnya apa nih? Nih. 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 Allah. Nih, munculnya apa nih? Nih. Allah. Munculnya apa itu? Tertawa kan? Tertawa dengan data. Makanya sekarang Gini, di zaman gini loh, teknologi jangan kita kita begitu. bodoh, Nih, jangan nih, kita nih. bodoh, Nih. jangan kita bodoh. Anda yang menerjemahkan Nih, itu loh, dengan loh, kata loh. itu Anda yang Bang, menerjemahkannya. saya ambil dari Sefaria, Bang. Ya, Sefaria ini dari karena Yahudi, dia Bang. menggunakan terjemahan itu, karena dia menggunakan terjemahan itu, Dek, ya. Tetapi Ini bahasa apa, Bang? Sekarang ini bahasa apa, Bang? kepada saya, Ini bahasa apa, tunjukkan Bang? kepada saya di mana Allah itu di perjanjian lama. Tunjukin. Kau buka data, pakai data congor. Makanya dari pakai tadi data, kau bantah ngoceh, data pakai data. Sekarang saya saya ngambil dari Sefaria. Ini bahasa apa kampret coba? kau. Loh, yang tadi kita baca, ya, Exodus Datamu 6 mana ayat 3. Kristen? Datamu Ada tunjukin. ini Anda Bohong. buka saja di Ini kan apa, kita pakai data ya. terjemahan Sekarang asli. saya tunjukkan ya. Musa lahir tahun segini 1500. Ini nih 1500. Musa lahir, matinya juga di sini. Ini bahasa Ibrani awal itu baru ada 1000. Beda ini sama ini 500 tahun, Bang. Jepengker, kamu turun dulu, cari kamu punya akun yang lebih banyak lagi sehingga Anda bisa buka data. Jangan mempermalukan diri. Anda mempertawakan data yang kami suguhkan, sementara Anda dari tadi tidak menyebutkan, karena emang saya lihat Anda cuma 128 orang yang mengikutin Anda. Ya, Nggak bagus loh, Kang. Kami berusaha untuk menjelaskan kepada Anda begitu jelas. Data kami sampaikan, bahkan data pun dari apa yang dari Anda miliki. Kok Anda sekarang mempertawakan sesuatu yang jelas ini data? Enggak, itu Ayolah. bukan data, itu hanya asumsi dan Harusnya data Musa yang itu Anda buat berbahasa sendiri. seperti ini nih. Ini Gini. tulisan-tulisan zaman-zaman Begini. Firaun. Ya, Ini gini. orang-orang Anda membantah orang Israel, data, keturunan- Kang. Orang membawa keturunan data itu bukan orang di Mesir ini. pinter. Kecuali kalau kami ngomong doang, saya bolehlah Anda lawan. Karena saya dari tadi ngomong doang kan, nggak bawa data. Ini mah data disampaikan. Kalau tuh Anda meragukan ada data tadi 1000 rumah sekarang, Anda berarti itu yang harus Anda pelajari. Ini salah, Pak. Ketika Anda bawa data ini adalah salah. Kenapa? Ada orang yang punya penjelasan begini-begini. Silakan gunakan itu. Jangan ada cengar-cengir tanpa Anda punya data yang lain. Oke gini Pak Angon, jadi memang kalau memang betul yang dibilang Bang Little Big, sekarang di situ pertanyaan tadi dari Bang Spanker nggak dijawab Little Big. Jadi di Apa situ tuh? Musa itu memanggil Tuhan itu dengan sebutan apa? Apakah di situ dia memanggil Allah? Udah Ini ditanya. dijelasin barusan terakhir itu loh. Ini Ya apa ini? udah, Ini sekarang dia- keluaran 6. Ini Bang, ini saya copy, ya kan? Saya Itu copy nggak bisa paste di mewakili sebelah. Bang Little Big. Ya, Itu sudah menggunakan ketika di bahasa sebelah. sekarang. Kalau ini bisa salah, diapa, Bang? Pak kebenaran Apa, tampilkan Bang? data bandingan dari ini gitu Jujur dong. diskusi. Tuh. Nggak bisa, nggak Makanya bisa. gitu. Nggak bisa Nggak. apanya? Itu kan Anda Coba mungkin bukan Bentar, Seperia mendidik kan. anak-anak Dia nggak mau kecil. pakai Seperia, pakai data Muslim maunya berarti dia nggak mau pakai data dia. Lucu Anda ini.
Coba pakai data yang digunakan oleh Yahudi. Jangan pakai data yang Anda. Sefaria milik siapa itu? Ini Sefaria, bro. Nggak bisa, Sefaria, bro. Ya, Sefaria, tapi itu diterjemahkan Sefaria. dalam bahasa Indonesia. Ini Kok benar-benar bagaimana botol. Sefaria terjemahan bahasa Indonesia gimana sih? Ini nih, kalau kita mau terjemahan bahasa Indonesia nih. Nih, saya kasih translate Google aja nih. Nih, kasih Parah Indonesia. si Kang Pengker, saya kira bermutu. Pak kebenaran naik, Pak kebenaran antum yang bicara deh. Pengker cuman hanya ingin Bisa. kelihatan hebat. Enggak, sebenarnya Pertanyaan saya Anda tidak Gimana jawab. sih, Pak Jadi speaker itu betul. Cuman ya ini diterjemahkan itu kalau ketika Bang Little Big membuat seperti itu ya pasti ke Allah karena itu kan penggunaannya sekarang zaman sekarang itu loh. Itu kan kamus itu kan sama dengan kamus itu kan. Ya, sudah, Jadi kau- itu ya menggunakan bahasa sekarang bukan zaman dulu gitu. Makanya ketika para rabi-rabi Yahudi yang Dulu bisa mengatakan memanggil Tuhan Allah, kami gitu. adalah Tuhan yang disembah oleh keturunan Ismail, kenapa Anda yang protes? Bang Little Big ini, Nah, Bang. itu. Karena Kenapa dalam ketika buku- rabi-rabi Yahudi mengatakan Tuhan yang kami sembah adalah sama seperti Tuhan yang disembah orang Muslim? Sekarang gini Bang Little Big suruh Kenapa dia orang Kristen yang pakai data, protes? Bang counter Big itu dia suruh counter pakai data, jangan congor. gini. 128 Ketika orang orang Yahudi Pak. diperbolehkan Makanya itu menyembah dulu. sembahyang di masjid, Ganti kenapa akun orang dulu. Kristen yang protes? Gini. Pak kebenaran akunnya banyak ya tuh Pak akun. Pak kebenaran. 1.000 nah, Pak kebenaran bisa 11.000 tuh Pak kebenaran. Ayo tampil Pak kebenaran. Coba buka, Sampaikan data. Coba buka Data lawan Anda, data. Little Big. Pak Anggon, dengar dulu sabar. Little Big ini kan asal-asalan saja. Dari mana ceritanya bisa Yahweh itu diterjemahkan sebagai Allah? Mana di dalam Al-Qur'an? Mana di dalam hadis-hadis kalian? Memangnya Allah itu memang Kok Yahweh? di dalam Jelaskan. Quran yang mengatakan Tuhannya Yahweh itu adalah orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mengatakan Yahweh itu adalah Allah, kenapa kalian protes? Loh, tidak ada. Kenapa nama Allah itu Ketika adalah Rabi proper name atau Sadia bukan? Gaon menulis Jawab. keluaran 6 ayat keluaran 6 ayat 3 itu mengartikan YHWH itu menjadi Allah, kenapa kalian yang protes? Loh, Yahweh itu menurut Anda proper name atau bukan? Proper name. Allah proper name atau bukan? Proper name. Nah, kenapa mereka tidak bisa disandingkan atau diganti? Boleh nggak Islam berkata Yahweh itu adalah Allah? Kalau di dalam Islam itu tidak bisa, tapi yang menggantikan YHWH nama Tuhan itu menjadi kan, Allah itu adalah Rabi Sadia Gaon. Ini Anda nampar muka besar Anda itu sendiri. sama seperti seperti ketika Little, Paus Fransiskus mau menggantikan nama Yesus itu menjadi Nanti saya jawab, menjadi saya jawab itu apapun. permasalahan saya jawab nanti, tenang. Itu Rabi kan Sadia lucu. Gaon itu Anda berkata adalah nama Imam Allah itu besar. juga Gini, Yahweh. speaker, Anda saya dengerin berkata saya, nama speaker. Allah itu juga Yahweh, tapi nggak boleh. Saya kasih diganti. contoh kepada Anda biar Anda nangkap Gimana? kalimat apa ketetapan dari Islam. Begini Kang, di dalam Islam kami mengakui bahwa Adam itu menikahkan anak dengan anaknya. Kami akui itu. Allah itu Anda Yahudi, tidak Pak. bisa memaksa kami untuk kemudian membolehkan hukuman bahwa nikah anak dengan anak boleh. Jawab. Jadi Allah walaupun itu kami Yahudi, mengakui Kak. satu sisi betul begitu. Dengerin dulu biar Anda paham. Anda tidak bisa menggunakan ketika kami udah punya konsensus, punya ketetapan bagaimana dalam Islam, Anda nggak bisa memaksakan kami. Saya contohkan, ketika Adam punya anak di cerita Islam, mereka menikahkan anak disilang anak dengan anaknya, dalam Islam dibolehkan. Ada kan? Islam mengakui itu. Tetapi kemudian Rasulullah membawa aturan, tidak boleh incest. Jadi ketika kami melihat bahwa orang punya hak untuk menisbat bahwa ya kepada Allah, hak mereka, tetapi kami punya konsep bahwa Allah ya Allah. Hormatin itu kan. Tidak bisa Anda memaksakan harus begitu, nggak bisa. Karena tadi seperti Adam tadi. Kalau Anda melihat di Adam bahwa di dalam kehidupan Adam ada kehidupan ini, Anda nggak bisa memaksakan untuk melaksanakan seperti Adam lakukan, nggak begitu dong. Hormatin apa yang ditetapkan oleh Nabi dan Rasulnya. Menurut Anda, Yahweh itu Allah bukan? Izin ngomong sedikit ya. Aku Oke, silakan. Jadi Jawab gini, silakan, Bang. silakan. Muslim Dari di sini, tadi- menurut Anda Yahweh itu Allah atau bukan? Sebagian kami ada mengatakan iya, Kang. Sebagian dari kami loh. Menurut Anda Yahweh itu Allah atau bukan? Kalau dalam hal diskusi, saya sematan demikian. Ini diskusi loh. Kitab Anda menjelaskan dia ada seseorang yang sesuatu yang sangat mulia dan agung. Boleh nggak? Tidak terdengar, tidak Boleh terlihat. nggak sahadat mengucapkan
Kan saya bilang tadi, Anda ini menarik kami untuk memberikan sesuatu yang ada di masa lampau. Contohnya ada menikahkan anak-anaknya dengan incest, sehingga kalian menuduh kenapa orang Islam, padahal Anda meyakini bahwa Adam begitu. Boleh. Anda nggak berani, nggak jujur melihat sini loh, Kang. Tuhan selain Yahweh, boleh nggak Anda? Saya kasih contoh. Ketika ada yang kami akui bahwa adalah Allah, ada ketetapan bahwa kami nggak boleh menggunakan itu ketetapan kami. Allah ya Allah, gitu loh lihatnya. Maka ketika kami mengatakan bahwa Adam, ada cerita di dalam Adam anaknya dinikahkan dengan cara disilang anak dengan anak, di kami diakui. Tapi Anda nggak bisa memaksa kami. Angon, kenapa lu nggak menikahkan anak lu dengan anak lu sendiri? Sama artinya kayak gitu, Anda memaksa kami untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam syariat kami. Nabi Muhammad punya syariat, Musa punya syariat, Nuh punya syariat. Kami punya syariat di mana kata Allah nggak boleh sanding dan apapun. Hormatin itu, tetapi secara diskusi kami akui, iya kalau demikian Yahweh adalah Musa, Tuhannya Musa. Kalau menurut konsep kitab Anda. Dan di kitab kami ada penjelasan bahwa Allah lah yang merupakan Tuhannya Nabi Musa. Clear loh, Kang. Kecuali di kitab kami nggak ada. Toha 20 sangat jelas, inani analog itu kata Musa. Yang ada di Quran. Gimana sih? Dah, saya mau anterin anak. Pak Jibril, ini kasihan nggak bicara-bicara, lanjut Kang Jibril. Coba Kenapa dia turun? gini bang, izin aku yang ngomong. Coba kalau kita tuh berdiskusi dengan orang yang modal congor tuh menghemat energi, jangan terlalu panjang ngomongnya. Percuma bang, dari tadi dia klaim tapi nggak bisa buktikan data, harusnya dikonter pakai data. Aku yang turunin dia, pusing aku lihat dia, nggak ada ilmunya dia. Ya silakan Bang Jibril. Waduh, lagi seru banget nih pagi-pagi nih ngomongin nama Allah nih. Tapi kalau tadi statementnya Tuhan orang Islam sama nggak dengan Tuhan mereka yang pagan-pagan ini, ya beda lah, jauh lah. Kan kalian kan menyembah makhluk, sementara kami kan menyembah Tuhan, sama dengan orang-orang Yahudi sebelumnya. Jadi kalau nama Allah itu kalian pakai, itu sebenarnya udah salah banget ya. Karena kalian juga nggak bisa membuktikan kalian menggunakan nama Allah sebelum kami. Ini kalau kita buka The Inscriptions of Saint Sargus, Basilica in Azabad 512. Ini sebelum Nabi Muhammad. Ini dari Catholic Counter Reformations. Ini Protestan belum ada ya. Jadi di tahun 512 inscriptions kalian atau apa namanya prasasti kalian itu di sini ada tulisannya. Ini prasastinya di sini nih. Ini ada tulisannya. Ini begitu diinin, with the help of God. Kristen Arab abad 3 itu tulisannya ilah, bukan Allah. Habis itu kalau kita, ini abad 5 ya. Habis itu ada gereja lagi, Our Lady of Sardinia Patriarchal Monastery. Ini datanya dari Greek Orthodox Patriarch of Antioch and Aldefas. Ini fotonya aja Om Paul sama Om Petrus. Ya. Mereka mengklaim mereka punya punya gereja abad ketiga. Ini nih Convent of Our Lady Saidina. Ini lokasinya di Syria. Kalau kita cari fotonya di dalam gereja ini ada foto ini. Ada lukisan ini. Ini yang diklaim abad 3. Ya. Ini fotonya sama ya. Nah, di sini ada Bunda Maria, di sini ada Om J, masih kecil. Ini tulisannya ilah juga, bukan Allah. Jadi Kristen abad 3 pakai ilah, Kristen abad 5 pakai ilah. Di mana Allahnya kalau kalian memang mengklaim menggunakan nama Allah? Mantap Bang Jibril, Masya Allah. Habis itu ada yang bilang juga Allah itu jabatan. Ini dari Saint Takla ORG. Saint Takla ini Kristen Arab loh, Koptik Arab. Nih, Koptik Arab. Ya, mereka membahas nama Allah di sini. Ya, ini membahas nama Allah di sini. Ini saya translate aja nih. Saya translate ya. Inilah nama Tuhan. Ini Kristen Koptik Arab bilang Allah itu nama, bukan jabatan. Jadi Kristen Arab mana yang kalian ikutin tuh yang jadi jabatan Allah tuh mana? Ini Koptik Arab loh. Saya translate lagi ya. In case kalian mesti dikasih tahu 3-4 kali.
Inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Ini Kristen Arab. Ya. Jadi tolong deh kasih tahu kalian tuh ngambil nama Allah kami itu dari mana? Jadi kalau memang kami memang bilang memang Allah itu ada sebelum Islam ada, betul. Dan di nabi-nabi yang menyembah Tuhan yang satu, bukan yang tiga. Nah, jadi yang Tuhannya tiga ini tiba-tiba ngambil nama Allah tuh dari mana? Coba terangkanlah. Jadi lari-lari entah kemana-mana ini. Nama Allah kan? Iya, nama Allah. Orang Kristen ngambil nama Allah itu dari mana, Bang? Gitu, Bang Hom. Iya, tadi kan sudah kubaca. Kalian itu begini, debata ya, Tuhannya orang Batak itu. Tadi kan yang sudah kubaca. yang seperti itu kalian akui jadi Tuhan Kristen. Padahal di situ dikatakan debata ya, debata itu tidak sama dengan Tuhannya orang Kristen. Tapi coba lihat ya, kita lihat di dalam ini sebentar ya. Di debata tadi sudah kubaca di debata Al-Had 40 di biara sinago tadi menyebutkan kata Allah. Little Big debata itu, sebentar Bang. Little Big debata itu bukan nama, tapi itu panggilan, itu sama dengan Tuhan gitu. Jadi kalau yang ranah yang nggak Anda ketahui nggak usah masuki gitu. Jadi gini. Ya, jadi begini. Yang perlu Anda buktikan sekarang, Bang Kibinirin, jangan ngeles omongan saya dong. Penjelasan saya masa penjelasan saya masih dibiarin aja sih. Coba dijawab dong Bang Kibinirin. Ya, coba Anda jawab dulu Bang Jibril tadi. Terus kemudian saya katakan begini, kebiasaan Kristen itu mengakui Tuhan kepercayaan orang lain menjadi sama seperti kepercayaan kalian. Seakan-akan kalian itu kayak nempel-nempel terus kayak cicak-cicak di dinding itu loh. Karena Itu nggak boleh begitu, bro. Anda kayak nggak punya karakter. Agama kalian tuh nggak punya karakter gitu. Al-Had 40 tadi menginformasikan di sinago, di biara, di gereja sudah menggunakan kata Allah. Itunya maksudnya. Iya, memang Allah memang mengklaim nama-nama beliau sudah digunakan sebelumnya. Mau ditunjukkan juga. Abang tahu Sefaria nggak? Iya, sudah digunakan Abang tahu Sefaria nggak? sebelumnya. Tapi Abang kan tahu ada Sefaria nggak? Bang, mengatakan Bang, ya dia nggak mau ini. Abang tahu Sefaria nggak? Sudah La haula dirubah wala quwata oleh illa billah. pena-pena palsu katanya. Kiu! Waduh, dia ngebacot doang nih pagi. Jadi mereka ini Bang Jibril sebatas pengetahuannya di LAI sama apa pidato-pidato pendeta gereja penyesat. Nih, ini Bang Little Big. Kebiasaan Tadi orang-orang Kristen itu kalau kata pendetanya begitu yang diimani. Kalau walaupun kita kasih data, dia nggak akan bisa, dia mental sama dia. Ini tadi Bang Little Big, tadi saya agak Abang nunjukin Sefaria, saya agak ini. Jadi kalau kita buka tanah ini dari Sefaria ya. Ini Sefaria nih keyahudian ya. Ada tanah, Misnah, Talmud, Midrash, Halak, Kabah, Likurti, Jewish Thoughts dan semua. Di tanah ini, di Genesisnya, di nomor 1-nya, kalau kita buka tafsir Rasaknya, ini tafsir Rasak ya. Ini original teksnya. Ya, ini Genesis 1 nomor 10. Coba dong, ini di Sefaria tulisannya apa? Coba di spell deh. Ini Sefaria loh, Ini keyahudian loh. Ini disebut apa nih? Ini coba di spell deh. ALLAH. Itu huruf Latin yang mau baca. Iya, mereka mentafsirkan, Yahudi aja mentafsirkan begitu ke Arab. Ini tulisannya apa? Huruf Latin itu kau baca. Iya, Abang bisa baca originalnya. Coba baca originalnya. Oh, nggak bisa, kau aja. Begitu mereka, ini Sefaria yang mentranslatekan. Ini apa? Botol kau, home. Iya, apakah itu sebagai proper name? Kira-kira? Waduh. Ketika digunakan Itu sebenarnya apa? Kata Allah lawan deh orang Yahudi yang kita kalian curi. Iya, ketika digunakan huruf Latin, apa kau anggap itu sebagai proper name? Iya, lawan orang Yahudi yang kita kalian curi. Kok larinya ke huruf? Ketika digunakan huruf Latin itu kau anggap sebagai Enggak, proper name? dia nggak bisa bantah. Dia memang ya udah imani saja. Pokoknya Yesus Tuhan, yang penting ditebus gitu ya, Bang ya. Ketika digunakan huruf Latin itu kau anggap proper name?
Yang penting, Jawab, yang penting bro. maju terus. Mau malu, mau kayak apa terserah. Itulah Kristen. Apakah ketika dituliskan dengan aksara Latin kau anggap proper name? Silakan. Tetap proper name. Waduh, Nah, sekarang- bahaya kau ini. Sekarang Bibelmu itu kan versi Indonesia. Apakah Tuhan yang benar itu ditulis di Bibel versi LAI-mu? Enggak, kalian sepakat enggak ketika diterjemahkan? botol. Nggak usah sepakat-sepakat. Kau dapat nama Allah dari mana? Ke aksara yang lain Kiu, bisa nggak kau kita penyembah, anggap itu proper? kau nyembah makhluk, ngambil nama Allah itu dari mana? Kristen Arab aja bilang Allah itu nama. Enggak, Koptik masa kau Arab, anggap ketika dituliskan huruf Kristen Latin seluruh sebagai dunia proper nggak ada yang kenal Allah. Cuma Kristen Salemba doang yang kenal Ya Allah. gimana premismu menjawab ketika kata Allah diterjemahkan? Udah diterangin dari tadi, Kristen Arab sebelum Islam itu nggak ada pakai Allah, pakai ilah. Iya, kenapa kau anggap tadi huruf Latin tadi sebagai proper name? Itu tafsir Sefaria. Mereka mentafsirkan nama Tuhan mereka jadi Allah. Iya, kau anggap itu proper name nggak? Kata Oh, aksara Latin. Yesus bukan nama. Begitu diaksara ke Latin kan botol kan? Iya, kau menganggap itu Nah. proper name nggak? Kan botol, kan? Dituliskan huruf Latin. Kalau dituliskan aksara Rusia itu kau anggap proper name nggak kira-kira? Tetep dong, tetep nama itu mau di bahasa apapun, Allah ya Allah. Nggak kayak kau tiba-tiba Aksara. Tuhannya beda-beda tiap negara. Karena di Indonesia jadi Allah. Iya, aksara. Emang apa kaum yang pagan berkata begitu, pada emang penyembah Tuhan? Zeus begitu. Kira-kira. Capek kita ngadepin nih. Udah Ya, nih, aksara ini apa siapa nih yang mau kira-kira ngadepin dia diletakkan begini nih, pada ngomong kubah begini nih. masjid? Saya lebih Kenapa enak tidak ngomong menggunakan dengerin aksara Latin? radio nih atau Bang Angon nih ngomong nih. Ngadepin dia. Modal bacot ngotot dari tadi nggak punya data, giliran dikasih data ngamuk-ngamuk. Kau aja ya di paling basic ajaranmu itu berdoa, ya Bapak kami. Nggak ada kau pakai kata Allah. Tiba-tiba kau klaim Allah itu Tuhanmu. Kucuk kau ini. Data Yahudi aja Mana? dia tolak. Jadi Iya. mentang-mentang dia nyembah Mana? Yahudi gondrong, dia jadi Yahudi rohani gitu kan, lucu. Tapi gini ya Hal teman-teman. paling mendasar, paling Nggak basic di Kristen itu kan berdoanya begini, ya Bapak kami. Kau Makanya ganti di pula Malaysia pakai bapak. pernah Bapaknya kasus siapa itu? gugatan nama ini di Malaysia sendiri sudah gagal. Kalian mau mencoba kegagalan yang Malaysia, sama? dia. Gimana itu coba kira-kira? Ya udah kita pakai data deh. Lukas Iya, 2. sesuai data dengar. 1980 berapa? 82 itu Malaysia sudah gagal. Enggak, iya emang kalau Lukas maling 2. kalau maling begini Bang, kalau maling Iya, ketangkap enggak, begini. Malaysia itu kan data memang. Iya kalau maling ketangkap Lukas begini. 2 Lukas Aku 2 soalnya nggak ayat bisa 11, Bang Hum. Ini Lukas ada 2 berapa ayat buku 11. tentang menjelaskan kontroversi. Lukas 2 ayat 11, telah lahir hari ini Tuhan di kota Daud. Itu duluan Lukas apa duluan Tuhanmu yang hadir di bumi? Coba jawab. Malaysia sudah gagal menggugat Berani dia jawab. Allah. Itu sejarah. Sebentar Bang. Tapi gini, kalau Anda boleh lihat ya, Buya Sakur sendiri mengatakan Allah itu bukan. Waduh, panggil Buya Sakure ke sini, Yong. Kan Buya orang ini Sakur. Sesama Ya panggil si- Buya Sakure ke sini. Dia pakar. Enggak, Buya Sakur itu udah diakui enggak? Dia udah minta maaf. Enggak, datanya dari Buya Sakur. Saya berarti bisa ngambil data yang kayak gitu juga ya? Bisa silakan. Sebentar ya, saya mau bilang gini. Buya Sakur dibawa. Ya sebentar. Kok Anda takut kali ketika saya Setan dari neraka lo bawa, gue nggak takut kibiniren. Kenapa jadi gue yang lo bilang takut? Iya, sebentar ya, saya bicara dulu. Oke, jadi Buya Sakur mengatakan seperti ini, bahwa Allah itu bukan berasal dari bahasa Arab, ya. Kalau soal integritas, Ya udah stop dulu di situ. Aku bawa Yohanes 17 ayat 3. Ayo kita ngadu. Kau Langsung pakai sih. Buya Sakur, aku pakai kata Yesus. Oh, Ayo kita ini. adu. Ayo kita beradu. parah. Aku pakai Makanya- kata sabdanya Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Kau pakai Buya Sakur. Ayo siapa yang menang? Malaysia pernah menggugat kata Allah dan gagal. Bibel Malaysia nggak ada Allah lagi, Home.
Tahu nggak? Iya, mereka kan pernah melakukan ini. Dan Bible di kalian Malaysia aja mau udah nggak menggunakan nama Allah. Kamu tahu nggak itu? Kira. Kan itu. Tahu nggak kamu? Biblos nggak? di Malaysia, kita pagan itu nggak ada nama Allah lagi di situ. Fakta nggak ketika mereka melakukan gugatan dan mereka kalah? Mereka udah nggak menggunakan nama Allah lagi di Biblos mereka. Home. Izin Bang Jibril, yang begini biar aku Bang Ketika Jibril. digugat mereka kalah nggak? Jawab aja itu. Ketika digugat Kebenaran. kalah nggak mereka? Kebenaran, kita beradu data yuk. Kau pakai data Buya Sakur, aku pakai data Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Ayo. Berani nggak kau? Hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, kau pakai data Buya Sakur. Kau lawan tuh Tuhanmu Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Bang Ciluk bang, nggak ada Allah di Alkitab, yang ada Allah. Allah itu nggak ada di Alkitab. Coba anda baca lagi. Kenapa Kalau LAI ada saya kasih anda 1 miliar. Kenapa dipaling sama LAI, ditempelkan di ditaruh? kitabmu hingga Bukan kau Allah itu, tersesat? bukan Allah. Anda bilang Allah atau Allah? Allah. Bang Kibinirin ini memang nunjukin kebotolan ya. Double L itu Iya, dibaca sama kayak prepositions. Kalau double S itu dibaca Z. Sama kayak double L dibaca deep. Allah. Kalau memang Makanya kamu gini, bacanya bro. Allah, L-nya 1. Kok malah nunjukin kebotolan sih? Gini bro, cara Masa kayak gitu aja mesti diajarin sih cara baca? Ini kita mau ngomongin Tuhan tapi kalian nggak bisa baca original teks kalian kan? Lucu. Jelaskan cara. Kita belajar baca aja deh besok, aksara jangan Latin. ngomongin Tuhan dulu. Kau jelaskan baca aksara Latin. Yang jelas Bagaimana gini cara Bang Jibril, membaca dia udah nggak aksara berani membantah sabda Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Dia kemana-mana. Ayo kau bawa data Buya Sakur, aku pakai Yohanes 17 ayat 3. Menggunakan vokal, huruf vokal. Dasar A, I, U, kucuk. E, O. A, I, U, E, O. Ya ini Ketika kita digunakan aksara silakan Latin, Bang Setia. Bang Setia cara ini kan bacanya menggunakan teknik membaca bahasa Latin. Bang Jibril izinnya kita kasih kesempatan Bang Setia. Setia Siap, ini mualaf Bang. Sebentar aja. Silakan Bang Setia. Halo Bang. Udah, mungkin Bang Muhammad, silakan Bang Muhammad Kamal. Iya, saya cuma mau sampaikan, ini ada datanya, ya saya bacakan. Di Malaysia penggunaan kata Allah dalam Bible di tahun 2013 atas terjemahan dari God, pada tahun 2013 Pengadilan Rayuan Malaysia memutuskan bahwa penggunaan kata Allah oleh non-muslim termasuk dalam publikasi Alkitab berbahasa Melayu dilarang, terutama untuk publikasi yang beredar di Semenanjung Malaysia. Namun keputusan itu banyak berlaku untuk penggunaan dalam media cetak dan publikasi umum, bukan dalam praktek keagamaan pribadi. Jadi kalau mungkin ngomong-ngomong masih dipakai, tapi di dalam Alkitab cetakannya tidak boleh lagi, ya. Tapi di Sabah dan Sarawak penggunaan, karena populasi Kristennya tinggi, penggunaan kata Allah dalam Alkitab dan ibadah Kristen lebih diterima dan tidak terlalu dipermasalahkan. Tetapi di Semenanjung pasti sudah dilarang. Alkitab Singapura tidak ada kata Allahnya. Alkitab lain di muka bumi ini tidak ada kata Allahnya. Jadi yang perlu didalami di situ adalah, ya, bahwa itu membuktikan datangnya kata Allah itu datang dari terjemahan LAI yang didahului oleh terjemahan-terjemahan sebelumnya yang dilakukan oleh Belanda dan cenderung dipakai di dalam bahasa Melayu, karena dalam bahasa Melayu sendiri menerjemahkan God itu selalu dengan kata Allah. Demikian. Tapi kalau misalnya sekarang dikatakan bahwa di Malaysia ditolak, bohong, ya kan? Kalau bohong itu jadi modus operandi yang selalu dipakai oleh saudara-saudara Kristen, sebaiknya diberhentikanlah, apalagi kalau itu menyangkut soal agama, ya. Demikian saudaraku. Mungkin Bang Setia, Bang, silakan izin Bang. Bang, Terima izin kasih. saya mesti jalan kerja. Maha benar Allah dengan Siap, segala siap, firman-Nya. Bang. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bang wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ketinggian Jibril. kalau Bang Jibril sama mereka. Sering-sering lah kesini.
Ya Bang Setia gimana Bang? Ya mungkin host, silakan host. Bang Setia, Mira dia jaringannya. Bang Christian, ini Bang Christian giliran yang bicara ini Bang Christian. Silakan Bang Christian. Nggak kebagian dari tadi. Assalamualaikum Bang Christian, Bang Muhammad, semuanya. Waalaikumsalam, Ucang. Ya. Berarti baru selesai sholat subuh ya di sana. Iya. Oke. Ya, Bang Christian, sebentar Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakanlah dari kebenaran mau menanggapi atau di home. Silakan. Subhanallah amma yasifun. Ya Allah ya Rabbi. Kucang. Ya. Saya cuma menyampaikan ini Kucang. Kenapa itu? Si Hombeng ini pernah ketemu saya di roomnya, saya lupa. Dia menyamakan puisi Khairil Anwar sama dengan yang Mazmur itu. Emang ini semuanya di Bang. Ini banyak akunnya kok. Nah, itu makanya saya minta, ketawa saya dengar ini tadi itu. Memang nggak ada ilmu dia itu. Ya begitulah. Mana ada ilmunya semua. Itu yang tadi diturunkan itu hanya ngorocos saja, mau bantah tapi tidak ditampilkan. Siapa tadi namanya itu? Aku lupa namanya. Seharusnya tuh jangan diturunkan, dikasih buka data. Kucang ingat dengan saya nih. Kalau saya ingat. Kenapa Siapa? tidak ingat? Saya, Pak Guru. Iya. Tidak. Jadi kan yang sekarang ini termasuk mesti kita bicarakan dan pikirkan, apakah Yesus punya saudara kandung? Artinya saudara sekandung. Sekandung nih artinya serahim, ya. Artinya bahwa setelah kelahiran Yesus, Maria masih melahirkan anak-anak lagi, ya kan? Soalnya ini buat kekristenan seperti aib ini, ya. Kekristenan denominasi tertentu, ada denominasi reformis seperti kelompok-kelompok Isra Seuru udah nggak mempersoalkan bahwa Maria itu harus perawan suci abadi, ya kan? Logikanya kalau Maria perawan suci abadi itu untuk melahirkan Yesus, ya kan? Secara teori kedokteran perlu pembukaan 10 itu. 10 itu 10 cm, ya kan? Saya nggak tahu himennya itu, selaput darahnya itu dari apa itu. Sudah dibuka 10 cm masih ada juga. Ya kan? Dan himen itu bukan seperti permen karet punya elastisitas tertentu, enggak. Kalau dia dipenetrasi oleh penis saja dia sobek, apalagi oleh kepala Yesus dari dalam keluar. Jadi menurut pendapat saya, konsep yang dinyatakan denominasi tertentu bahwa Yesus Maria itu perawan abadi sekalipun setelah melahirkan Yesus, itu adalah konsep yang batil. Denominasi itu pun denominasi yang bisa kita katakan batil, ya. Buktinya ada datang kelompok baru yang mengkritik tentang konsep-konsep yang ada pada mereka. Demikian, saudaraku, untuk pembukaan pembicaraan pagi ini. Ya gimana Bang kebenaran? Silakan Bang. Kenapa kau lari-lari? Tadi kata Allah belum selesai. Oh, udah lari kok kemana-mana. Ya udah, mau apa sekarang datang mana? Ini yang ngomong siapa nih ya? Si Ombing nggak itu selesai ngomong tadi. Si Ombing, ya. Al-Had 40 tadi kan nggak selesai-selesai. Udah lah Ombing, ilmu kau nggak ada.
Apanya tidak selesai? Aduh, dari tadi. Aduh, enggak pakai otak ini. Susah memang kalau manusia setengah otaknya harus itu. Orang nggak ada ilmu ngapain? Ya, artinya kan nama itu kan Iya. sudah digunakan. Sudah dijelaskan. Udahlah, sekarang kami diam, kalian udah mencuri itu. Sekarang jawablah itu. Maria itu perawan abadi apa macam mana? Nah, dicuri Maria berarti itu kan, Theotokos diadopsi apa lah. macam mana? Udah kami kasih pinjam pun banyak. Terinspirasi lah bilang gitu. Artinya terinspirasi Udah dari dikasih kitab-kitab sebelumnya. pinjam, udah dikasih pinjam, apa lagi, ya kan? Udah sekarang jawab aja, nggak bisa jawab, bilang Maria itu perawan abadi apa tidak? Jangan banyak-banyak cakap yang nggak perlu, cakap yang perlu-perlu. Apakah betul Jakobus, Yosef, ya kan, Judas itu adalah saudara kandung Yesus, sebagaimana dikatakan di Markus 6? Coba jawab dulu. Apa itu mau dijawab? Berarti Jawab kata Allah lah. itu tadi sudah sah. Kemana kau? Salahnya apa kau jawab? Berarti Yesus sudah itu sah. punya saudara Kata kandung Allah atau itu, enggak? kata Allah ternyata sudah digunakan sebelum Islam ada. Dan kata Allah itu apa lagi ya tadi ya? Ya itulah. Ya berarti itu menabok kau sendiri. Artinya Yesus yang awal, yang terkemuka, yang pertama di dunia itu nggak ada Allah yang pertama, begitu ya? Benar, Om? Mana ada yang pertama? Dari mana tahu yang pertama? Udahlah, itu nggak usah dibahas lagi. Bahas dulu Maria itu. Ngapain bahas anaknya? Bahas emaknya lah. Nah, kalau emaknya udah betul, maka anaknya betul itu, ya kan? Apakah betul emaknya itu? Kau pun mengimani itu, ngapain kau bahas-bahas itu? Kau jawab dulu. Kau mengimani nggak itu? Maria ada wanita perawan yang melahirkan seorang anak tanpa hubungan seks. Kau percaya nggak itu? Yang kupertanyakan apakah dia perawan abadi? Kau percaya nggak kisah itu? Seperti yang dalam Ada ajaran wanita itu perawan tak perlu melahirkan dipertanyakan. Aku seorang pertanyakan, anak tanpa setelah hubungan dia seks. Kau dilahirkan, percaya nggak kisah apakah- itu? Macam mana kau tanya kau ku percaya atau tidak? Yang ku tanya, Iya, percaya perawan nggak kau ada abadi. kisah seperti itu? Wanita Iya, itu perawan ngapain kau tanya melahirkan sama aku? seorang Aku lebih anak paham tanpa kitabku hubungan seks. daripadamu. Yang ku Percaya tanya, nggak kau itu? yang ku tanya, apakah dia perawan abadi? Ngapain kau tanyakan lagi? Kau pun sudah percaya ada perawan yang melahirkan anak tanpa hubungan seks. Ngapain kau tanyakan itu? Perawan yang melahirkan anak, nggak pernah aku percaya. Oh, ya sudahlah. Kalau kau nggak percaya Nggak ada pernah aku wanita percaya perawan orang udah melahirkan seorang bisa anak perawan. tanpa Nggak hubungan pernah aku seks. percaya. Aku nggak sebodoh itu. Oh iya. Jadi Isa menurutmu ada bapaknya? Hasil hubungan seks enggak Ah, di itu Quranmu? berbeda. Itulah bodohnya. Perawan itu lapisan perawan himen. Oh. Nah, itulah bodohnya kau. Himen itu adalah lapisan perawan. Yang Iya. dipertanyakan apakah lapisan perawan itu rusak setelah melahirkan Yesus. Dia melahirkan Menurut tanpa ajaran hubungan Kristen seks. bahwa Yesus itu tidak menyebabkan himen Dia rusak. melahirkan tanpa Menurut hubungan ajaran seks. Kau Kristen percaya seperti nggak itu dulu, ya kan? Kalau itu udah Dia nggak dibahas, melahirkan kita tanpa tahu, kita hubungan percaya. seks. Percaya kau enggak itu? Ngapain digiring? Kita percaya orang ada ayat Al-Qur'annya. Sekarang pertanyaannya, karena ada orang Kristen yang menjawab Yesus itu Sudah ngapain perawan kau tanyakan abadi. lagi itu? Kau ya sudah mengimani Perawan itu. abadi, perawan Wanita abadi, perawan. tak malunya ketika kalian mengatakan Maria perawan abadi beranak udah berapa orang? Ada Jakobus, ada Yosefus, ada Yudas, ada perempuan lagi, masih perawan abadi. Bah, pakai otak apa pakai apa congor kalian itu? Kau aja udah mengimani itu. Jadi gimana Mengimani lagi? apa? Mengimani Wanita apa? melahirkan Kenapa tanpa bodohnya hubungan kamu? seks. Yang Kau kan sudah kuimani percaya bukan soal cerita-cerita itu. Yang seperti itu. kuimani Ngapain kau adalah tanyakan bahwa lagi? Yesus itu bisa lahir tanpa bapak. Tapi aku tak percaya dia dilahirkan dan Bunda Maria tetap perawan. Itu yang mesti kau jawab. Yang kupertanyakan, apakah Bunda Maria itu perawan abadi? Sebagaimana ajaran kalian. Enggak lah. Enggak. Kalau enggak udah berarti kenapa gereja Katolik membenarkan denominasi gereja Katolik? Ya, aku kan enggak membenarkan. Katolik. Makanya kau Oh, salah bukan sasaran. Katolik. Berarti Katolik itu Kau bukan salah ajaran Yesus. sasaran. Bicara Katolik kau salah bukan ajaran sasaran. Yesus. Pertanyaan saya, Katolik bukan ajaran Yesus.
Aku nggak Katolik, Iya, aku doktrinku bukan tanya. itu, Kan makanya kau sama-sama salah kalian menyembah sasaran kau Yesus. kan. Kan sama-sama menyembah Yesus. Salah Bukannya ada yang kalian sasaran sembah yang kau. lain. Katolik sembah siapa? Sembah Yesus. Mana ada menyembah dari Kristen mana sembah siapa? informasimu itu? Sembah Yesus. Pertanyaannya. Nggak ada. Berarti Nggak Katolik ada. Kau bukan salah Kristen. informasi terus dari tadi kau. Mana ada? Bukan. Katolik ya Katolik. Bukan Kristen. Kristen Ya kan? Protestan. Pertama, Kristen Protestan. Kristen Berarti yang ada di Kristen yang ada di Antioquia. Antioquia itu. Yang di Iya, Antioquia itu. yang di Nah, Katolik Antioquia. yang ada di mana? Apanya lagi? Katolik yang ada di mana? Kau bicara Makanya sejarah di dengan orang yang Indonesia salah. ini kan Katolik yang ada di mana? Protestan itu Siapa disebut yang dirikan Kristen. Katolik? Kan itu kau di Indonesia apa enggak? Di mananya kau? Aduh, di mana aku ngapain kotanya? Di Indonesia enggak kau? Di Di negeri Indonesia yang tak itu terjangkau ada kau lah. agama Secara Katolik. otak maupun secara kemampuan tak terjangkau Di kau. Indonesia ada agama Katolik, ada agama Kristen Protestan. Makanya aku Ah. tanya kau di mana kau ini sekarang tinggal? Pertanyaannya yang mana yang ajaran Yesus? Makanya di mana kau ini tinggal? Kau Yang salah mana sasaran ajaran terus dari Yesus? tadi. Pertanyaannya yang mana yang ajaran Yesus? Jawab itu aja Kalau nggak di bisa. Indonesia bukan. Ajaran Kau yang salah ajaran sasaran kau Yesus ini. yang mana? Kristen atau Katolik? Kalau kalian bilang kalian Kristen, yang satu lagi Katolik, yang mana yang ajaran Yesus? Coba. Ajaran apa? Nggak tahu aku. Ajaran Apa Yesus kok ajarannya nggak kalau tahu, kau aku tahu? nggak Makanya kau asal sebut dari tadi. Apalah ajaran Yesus? Kaulah coba? yang asal mencuap. Ya kan, ajaran Yesus itu diajarkan kepada siapa? Kepada Katolik atau kepada Protestan? Kepada kau. Kepada aku. Protestan atau kepada Katolik? Kepada Pertanyaan kau, itu, kami tak kepada mengimani, aku. kami tak mengimani Tidak ada ajaran yang yang bisa kalian ajarkan menolak itu. Pertanyaannya jawab. Kalau nggak mampu jawab, Kok nggak mampu bilang. jawab? Jawab. Yang mana yang datang dari ajaran Yesus, Katolik Kepada atau aku, Protestan? kepada kau. Itu Siapa ajarannya. siapa yang menghapus 7 kitab Katolik itu? Siapa yang hapus? Martin Luther King? Apa Kau bertanya otoritasnya? terus. Apa Kau otoritas membedakan Martin Katolik Luther King dengan menghapus Protestan 7 pun kitab kau Katolik? bingung kau. Apakah dia punya Roh Kudus khusus menghapus 7 kitab Makanya kau Katolik? di Indonesia atau di mana kau Pakai ini? otak kalau jawab. 7 kitab Katolik kenapa dihapus oleh Martin Luther King? Dan dia Kemana-mana menyebutnya kau jadi udah- agama baru udah Protestan. keantah-berantah Kemana-mana kau ini. jawab saja kalau bisa. Kalau tak bisa sudah mengaku tak bisa Makanya kau kan dijawab. nggak ngerti tadi. Jangan Yang mana pakai. Katolik, Makanya yang kalau nggak mana ngerti Protestan, tidak salah usah sasaran bicara. kau dari tadi. Pertanyaanku kenapa bisa Martin Luther King menghapus 7 kitab Katolik dengan otoritas apa dia menghapus 7 kitab Katolik? Sama tadi. Kan kau Makabe yang menganggap dihapusnya, sama. Makabe 1, Makabe 2 dihapusnya. Kenapa Kalau mau kau dihapusnya, sama pertanyaanku tadi? kenapa Kau bingung tentang ya kau perpuluhan ini? tak dihapusnya? Bingung kau di Martin Katolik. Luther King, kau yang bingung tak bisa menjawab. Kau yang bingung tak bisa menjawab. Kenapa? Karena kau mulai tahu bahwa agamamu itu ngertinya kau tadi ada cacat Martin Luther King. cacat logika. Kau yang Martin Luthernya. Martin Luther King yang Roh Kudusnya menghapus 7 kitab Katolik. Roh Kudus mana yang menginggapi Martin Luther King Iya, sehingga kenapa menghapus? kau tadi menghapus 7? menyamakan secara Siapa yang doktrin? menyamakan? Berarti Kau tadi datangnya sedang Protestan menyamakan itu doktrin Protestan Katolik itu dengan datang itu Protestan dari Katolik. Kalau dalam enggak ngapain hal dia pakai perawan kitab yang sama Maria. cuma menghapus 7 kitab? Kau Coba. tadi menyamakan doktrin Modal Katolik. Tipex punya agama itu. Dengar dulu. Modal Tipex punya agama apa yang mau didengar? Modal Tipex jadi agama baru terus kau aja merasa lebih paling cara. benar. Alah Protestan. Coba jawab dulu. Modal Tipex di Tipex lah 7 kitab punya agama baru. Katanya Roh Kudus yang datang. Roh Kudus apa? Roh Kudus apa yang bikin agama terpecah-pecah itu? Mabuknya agama kalian itu. Bah. Kau tadi membahas tentang perawan Maria dan Ya doktrin dari itu situ, ada di itu cuma Katolik. pintu masuk. Pintu masuk boleh Aku kemana-mana. tidak Hah? paham, Nggak ngerti tidak kau pintu masuk memahami itu doktrin memperluas perawan cakrawala dan Maria. logika. Kau selalu Artinya kau melihat ini pintu tidak masuk paham sebagai ini. tema. Itu kelemahan berpikirmu. Kau melihat pintu masuk sebagai tema.
Buat aku pintu masuk hanya pintu masuk. Tema Gimana ada di kau ruangan tadi besar. memahami doktrin perawan Maria? Nah itulah Kau di jelaskan Katolikmu kepada itu. Protestan. Di Katolikmu Kau itu. sudah salah sasaran. Enggak salah. Aku tahunya Protestan tidak mengakui Maria perawan. Dan itu pun Karena kelompok kau yang sasaran, bilang aja Martin gitu, Luther aku King salah sendiri sasaran. mengakui Yesus itu bilang, tidak kan menyebabkan gampang. pecah perawan Maria. Alihkanlah pertanyaanmu yang lain. Itu maksudku. Kau salah Untuk sasaran. apa bilang dialihkan? gitu. Kalau kau tak mampu menjawab, aku harus mengalihkan pertanyaan. Aku kan Itu tidak pertanda pegang kau sudah doktrin menyerah. Maria. Kalau kau sudah menyerah, kita tutup diskusi tentang ini. Kita pindah ke tempat lain, bah. Iya, Simple. makanya kau tanya yang lain sama aku. Jangan kau tanya perawan Maria. Aku kan nggak paham doktrin itu. Aku sudah bukan tanya perawan Maria itu Katolik. sebagai pintu masuk. Cuman pintu masuk. Setelah aku masuk, aku ada dalam Salah ruangan, masuk kau maka udah. aku bisa masuk Udah ke salah tema masuk. manapun, melambangkan keluasan Udah ruangan salah berpikirku masuk kau. setelah masuk di pintu itu. Nah, buat orang-orang yang sempit, pintu itu aku salah masuk. Tidak. Aku cuma Salah masuk masuk pintu kau. itu Intro untuk aja kau udah mengarahkan salah debatku masuk. ke arah Gimana ini. lagi kau mau menghabiskan apa premismu? Premis yang mana? Martin Luther King, kutanya. Kau bahas Martin Luther tadi King punya doktrin otoritas apa perawan menghapus 7 Maria. kitab Katolik yang tadinya itu kitab ada, aslinya ada, lalu Kau nggak dihapus. tahu perbedaan Modal Katolik Tipex Protestan. mau jadi Udah agama. salah masuk kau ini. Hah? Modal Tipex mau jadi agama. Hah? Kalau sekarang tinggal tekan satu tombol, erase, hilang semua 7 kitab. Gimana Masya hilang itu coba Allah. dulu. Pelajaran seperti apa yang dipetik oleh orang-orang Protestan itu? Katolik itu lebih orisinal. Katolik itu lebih orisinal, pasti. Karena dia lebih tua, dia lebih duluan. Itu buktinya, itu faktanya. Kau kasih dulu Sudah orang datang, bicara. silakan Kau aja bicara yang dibesarkan. Apa itu? Bicara kau dulu Bronson. Ya teruskan, lanjut Pak Muhammad, lanjut. Kau Itu yang tadi. ditunggu ini, kok suruh orang bicara lagi? Dia udah bicara dari tadi. Iya, janganlah gitu. Kok misalnya aku bicara kok susah kali kau? Santai aja, ya kan? Aku pakai pintu masuk soal keperawanan Maria. Sekarang aku bertanya kembali kepada kau. Ya kan? Apa otoritasnya Martin Luther King menghapus 7 kitab Katolik yang Katolik itu lebih orisinal secara ajaran? Dan dia Namanya datang dia dari protes. ajaran Santo Petrus. Santo Petrus adalah Kefas dan Kefas adalah sahabat terdekat dari baginda Yesus Christ alaihissalam yang merupakan murid utamanya yang diamanahkan. Di sini akan kudirikan jemaahku. Dan siapa yang diamanahkan? Kefas. Siapa Kefas? Santo Petrus. Santo Petrus siapa? Pendiri Katolik. Protestan siapa yang dirikan? Martin Dari mana Luther kau King. tahu Petrus Ya, itu pendiri Katolik? Jadi siapa yang bilang bukan? Aku Coba yang kau bilang kasih bukan, tahu, kalau bukan kau bilang aku Petrus yang dari mendirikan mana tahu, dari mana Katolik. kau Tahu menyalahkannya? Gimana kau ini? Coba Petrus coba kasih itu data batu yang karang. menyalahkannya. Jadi kau jangan bicarakan yang kau nggak tahu. Kalau kau yang tahu, coba katakan kalau pendiri Katolik itu siapa? Coba jawab. Bukan Petrus. Jadi kau jadi siapa? berantakan ini. Kata orang Nggak usah lah Katolik kau bahas-bahas pendirinya Santo itu. Petrus. Kata Bukan, orang Katolik gantilah pendirinya topi. Santo Petrus. Bukan. Jadi kayak mana? Kau jawab lah sama orang Katolik, jangan aku kau jawab. Ya nanti aku sama Katolik kau dengar aku berargumen. Datang kau ke room DKC. Patris Alergo. Sini tuh tempat bahas itu, bukan di sini. Macam mana nih? Kok kenapa? Ini roomnya biasa aja, sama juga. Room Nggak Kucang ada orang sama juga Katolik di sama room sini. Dance. Apa bedanya? Sama-sama room Islam itu. Nggak ada orang Katolik di sini. Kalau nggak ada Katolik ya kau jawab lah, ya kan? Bahwa tidak benar Katolik berasal dari Santo Petrus karena Santo Petrus sebenarnya mendirikan Iya gereja harus lain. ada lah argumen. Bernama Masa Gereja sama kau Timur. aku berargumen. Gereja Timur, ya. Kau bilang dulu jadi data, nanti baru tunggu orang Katolik. Berarti kau pun tak tahu, cuman menyalahkan yang kau tidak tahu. Macam mana ceritanya, bah? Bukan di sini tempatnya. Kalau ada nanti room Katolik masuk kau. Begitu ada aku masuk kau gitu. Room DKC masuk kau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Katolik itu bukan Kristen. Bukan ya? Bukan. Dia sekte lagi, beda lagi dia.
Gitu Kalau ya. Kristen tuh Protestan itu kata orang sih. Kata Gitu ya. orang sih gitu. Karena dia dia bingung sendiri, orang Katolik sama Protestan tuh bingung, Katolik ini Kristen tak bukan sih gitu. Kristen itu bang, Kristen. Kristen ini kan dua denomnya, Katolik, Protestan. Kristen. Cuman yang jadi persoalan adalah Kristen ini dari mana, ajaran siapa gitu. Ini saya bukakan data. Utamaan Petrus atau primasi Petrus adalah kedudukan utama yang dinisbatkan kepada Petrus di antara ke-12 rasul. Santo Petrus adalah pendiri gereja Katolik pertama. Wah, jelas ini datanya. Memang Petrus kenal Katolik, Abah Muhammad. Katanya begitu. Ini berarti asumsi orang-orang Om Petrus tuh gak kenal sama Katolik, Bang. Enggak juga. Iya. Berarti yang kenal dia Ortodok juga gak Protestan. kenal. Sejak kapan Katolik ada? Makanya room lain lah bicara itu. Kalau Ada Protestan apa Kristen ada? Kau nggak usah Sekarang baca saya tanya kau ini, mau Bang dengar-dengar Hom. itu ke room Bang dikaji Hom. kau. Ya, Bang Hom. Anda Kristen atau Protestan Katolik? Protestan aku. Protestan apa lagi? Pantekosta? Gereja tradisi aku. Ortodoks? Tradisi. Kristen tradisi. Bela ya. Kristen tradisi, berarti. Bu Om Muhammad. Ada Kristen tradisi, Om. Ada lagi Kristen, Om. Gereja tradisi. Makanya kalian nggak paham. Jangan Iya, sampai ke situ makanya ini dulu. denom lain lagi, bukan Pantekosta, bukan Protestan, bukan Ortodok, tapi Kristen tradisi. Kristen Gereja tradisional ini tradisi. denomnya. Gereja tradisi. Iya, Anda itu bukan, Anda saya tanya, Anda bukan Pantekosta, Anda bukan Protestan, Anda bukan Ortodok, Anda berarti Kristen tradisional. Gerejanya. Ya, Protestan, Gerejanya. Iya, Gimana? gerejanya menghidup kepada siapa? Roh Kudusnya lain lagi tuh. AKBP dia itu kalau dia bilang gitu. Tradisi berarti AKBP. Kalau AKBP. AKBP induknya Anda Protestan. Kok tradisi? Tradisi dari mana? Makanya kau tadi nanya apa? Kau nanya. Tradisi karena Makanya waktu orang Kristen kematian aja beda bingung ya kan? penanganannya. Ya kan Kau bingung, Om- kau yang Om bingung. Muhammad. Ah. Si Orang Bronson Kristen itu aja aja, ngerti dia Orang langsung. Kristen yang Protestan bingung kok ada Kristen. Si Bronson tradisi, itu kata. tadi langsung paham dia. Kau aja nggak paham. Ya, bukan saya saja yang nggak paham. Orang Kristen pun nggak paham, Bang. Apalagi Si yang Bronson orang tadi awam. itu, si Bronson itu paham langsung. Kau aja nggak paham ah. Banyak Kristen di bawah Nggak yang paham. paham. Coba Iya, ngomong, paham paham lah. nggak ada Kristen tradisi? Coba paham. Coba teman-teman yang di live Si chat, Bronson itu ketika paham. paham nggak Kau ada yang nggak ada Kristen paham. ada Kristen Mana denom ini? tradisi ada nggak? Paham, Coba. paham. Ada Kristen tradisi. Coba. Jadi Kristen menurut Batak beda, Batak Karo beda, menurut Maluku beda, menurut Manado beda. Sesuai tradisi. Ini agama. Bapak, Agama apa? selama saya hidup dari apalagi sudah di Medan dulu, belum pernah saya dengar ada Kristen tradisi. Gereja tradisi. Dengar itu ah. Kau pun si Ya Bronson aja gereja langsung tradisi paham. juga kan Kristen Iya. tradisi. Kalau aku boleh paham karena kita kan sama lah gitu ya kan. Artinya Iya. itu satu rumpun walaupun beda kita satu beda akidah. Cobalah dulu ya. Artinya yang Tanya- ini tanya Om izinlah Muhammad dulu yang kawan-kawan paham gitu. itu begini Bang Bang, yang paham berarti orang internal AKBP yang paham, tapi yang Kristen secara umum kan nggak paham. Orang Paham. apa Ya. itu? Ya, Paham. Katolik juga nggak paham, Ortodok nggak Makanya paham. masuk Kristen lah kau dulu. Biar paham kau bang. Yang ngapain masuk Kristen? Sorry ya. Sekarang saya pertanyaannya, tanya. Sekarang saya tanya. pertanyaannya. Paham. Sebentar, Om. ada- Sebentar, Om. Om Muhammad Ya. sebentar Om. Ya, Saya berapa? tanya. Yesus itu mati karena apa? Coba saya jawab. Minta jawab dengan tegas. Mati karena apa Yesus? Ya dimatikan orang. Dimatikan orang. Siapa yang matikan? Dirinya. Siapa yang Ya matikan? orang lah. Orang-orang yang Kan menentang. Yesus juga orang, Bang. Orang-orang Romawi yang tidak orang, suka Yahudi dengan orang. dia. Ya siapa yang tidak suka? Orang Farisi Yang tidak, gitu. yang tidak Orang suka Farisi. dengan Yesus siapa? Saya jawab. Ya orang-orang Farisi, yang tidak suka Yahudi, di Romawi. zamannya. Oh, Ya orang yang tak siapa? suka di zamannya. Kan orang itu kan ada namanya, ada kelompoknya. Masa orang? Ya oh, kalau kau sebut orang Parisi, ada juga yang suka.
Kalau kau sebut Berarti orang jawabannya Romawi, beda ya Om Muhammad, Pontius ini beda. Pilatus itu Ketika juga saya nggak menemukan tanya sama kesalahannya. Kristen, ada jawabannya beda-beda. Yesus mati karena apa? Satu, karena disalib. Kedua, karena dibunuh sama orang. Ketiga, karena menyerahkan diri. Padahal Yesus Nggak lari. dibunuh. Tiga, jawabannya tiga. Mungkin ada variasi yang lain, jawaban yang lain Om. Kan dibunuh itu, ditusuk lambungnya. Nah, katanya menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya. Nggak ada, ditusuk lambungnya. Kan menyerahkan nyawanya katanya. Ditusuk lambungnya. Bukan karena menyerahkan nyawanya. Bukan karena. ditusuk. Oh, berarti pendapatnya beda lagi sama Kristen karena ada yang mengatakan dia menyerahkan nyawanya, tidak ada yang membunuhnya. Kemanusiaannya yang mati, rohnya nggak mati. Kan mati. Mati nggak? Kan mati kan? Mati lah. Kok nggak mati? Ya sudah. Berarti kemanusiaannya yang selesai mati. itu. Rohnya nggak mati kan? Rohnya nggak mati kan? Sudah Rohnya mati selesai. nggak? Sudah selesai. Apanya yang selesai nih? Ombing. Kayaknya si Ombing ini masih muda kayaknya. Kan sudah selesai katanya. Masih muda dia ya. Masih muda ya Dibunuh Ombing. orang berarti ya. Ya udah dibunuh Enggak, orang. udah tua, Bukan karena tua bangke bukan aku. karena ini Udah Bang. tua. Bang Hom. Om, Ah. Bang Hom. Bukan karena untuk menebus dosa-dosa karena kita, dan karena dosa kita. Menebus dosa, mana dalilnya? Menebus dosa coba. Ya, Kristen ada yang jawab gitu juga. Dia Yesus mati karena apa? Karena menebus dosa kita. Tanyalah aku, jangan kau bang ngambil apa orang, pernyataan orang, sama aku kau Nah, tanya. itu orang bukan? Abang orang bukan? Oh, abang orang. Beda Ayo, orang sama jawab. manusia. Oh, beda orang. Abang orang. Yang saya tanya Kristen lain juga orang gitu ya. Tadi Iya, saya tanya, makanya yang pendapat matikan kan Yesus siapa? beda-beda. Yang membunuh Yesus siapa? Orang katanya kan? Abang orang bukan? Orang yang ingin kematiannya itulah yang membunuh dia. Ya udahlah, beda-beda. Terus lanjut deh. Orang Ya, yang nggak apa-apa, ingin kan kematiannya. Kira-kira kalau dulu misalkan nih Le Hombing misalkan dulu di zaman itu hidup di zamannya Yesus itu. Waktu Yesus itu disalib, kira-kira apa yang Le Hombing lakukan? Minum kopi Menolongnya, aku. minum Warung kopi. kopi. Berarti kau biarin gitu Yesus itu salib gitu. Ya aku biarkanlah, udah ada perannya masing-masing situ. Aku minum kopi lah yang nggak ada tertulis. Ya kan udah ada perannya situ masing-masing. Murid-muridnya lari, ibu-ibunya, anaknya, keluarganya menyaksikan di situ. Prajurit Romawi yang eksekusi, kan udah ada orang-orangnya. Jadi minum sekarang kau kopi tinggal gitu, pilih, Bang. biarin aja mati situ gitu. Dia minum kopi aja gitu. Kau tinggal pilih mau karakter mana kau di situ, kan itu. Mau jadi Yudas kah kau di situ karakternya? Kan sudah tersedia itu karakternya di situ. Sekarang kita berbicara hierarki dulu ya, namanya kemanusiaan berarti punya hati nurani, punya perasaan, punya rasa kasihan, iba ya kan, sama kan, punya rasa apa lagi?